Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan malam hari ini. Memang waktunya agak singkat, namun saya kira tidak mengurangi makna pertemuan kita pada malam hari ini. Karena hari Minggu itu kita merayakan ulang tahun paroki yang ke-33. Maka saya kira pertemuan kita sebagai pengurus di lingkungan, supaya kita menjadi ujung tombak informasi di tengah-tengah umat di lingkungan kita masing-masing. Pertama, nanti kita akan mendengarkan tim penulis sejarah paroki tentang buku dan lain sebagainya serta perjalanan paroki kita. Dan nanti di terakhir saya akan menambahkan refleksi perkembangan paroki dari tahun 1993 sampai sekarang ini. Apa sih sebenarnya yang sudah diperjuangkan oleh Gereja Katolik Santo Barnabas berkaitan dengan umat dan juga dengan masyarakat. Maka saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengantar. Maka saya mempersilahkan, belum, kita serahkan ke MC dulu. Mana MC? Bu Budi. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan mari kita saksikan bersama pertemuan untuk boleh dikatakan bedah buku atau refleksi dari buku sejarah yang sudah dicetak. Ini cetakan yang kedua, karena pertama sudah cetak habis lalu kita nyetak kembali. Matur sembah nuwun, sugeng dalu panjenengan sami Bapak Ibu Romo Petrus yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa menyampaikan mungkin istilahnya buku sejarah, tapi ya istilahnya itu cerita dari masa ke masa mengenai keparokian kita, dari mulai pembentukan paroki, pembangunan gereja, dan sampai sekarang Romo Petrus berkarya demikian hebatnya untuk membina relasi antar agama dan segala macamnya. Jadi secara substansi, secara buku, ini buku memang jauh dari sempurna. Jadi kami mohon maaf kalau memang lupa kok nggak ada ini, nggak ada itu. Lah, saya sudah pesan Mas Gugup sama Mas Adi sama Mas Danang untuk nanti pas lustrum ke depan melengkapi buku yang saya ini. Ya, ini nanti bisa periode selanjutnya. Jadi bukunya itu dari mulai buku yang sekarang dari masa ke masa, terus nanti ada istilahnya buku lustrum atau buku apa namanya yang sikapnya melengkapi dari buku kita ini. Jadi termasuk halaman-halaman yang kita squid waktu itu nggak kita perpanjang, termasuk serba-serbi. Jadi kegiatan dari seksi, kegiatan apa yang sangat luar biasa di Paroki Barnabas sehingga tidak bisa dimunculkan dalam penulisan buku ini. Dan Romo, mungkin dalam presentasi nanti kami dari tim Pak Toto, Pak Joni, Mas Seno, dan segala macamnya memang tidak detail dalam arti di buku seperti apa. Kalau mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman sudah di luar kepala atau mungkin perlu ada pegangan buku untuk nanti bisa diskusi lebihan, Romo, lebih efektif gitu. Mungkin beliau mungkin sambil nanti mau menanyakan sesuatu, kepet-kepet buku apa dan segala macamnya itu kan lebih interaktif. Itu mungkin saya gitu kalau kaitannya dengan gitu ya. Kalau boleh kaitannya supaya nanti komunikasinya tidak mandek karena memang audiens mungkin nggak begitu karena memang presentasinya memang tidak sedetail seperti apa yang ada di isi buku itu. Nah, sekali lagi terima kasih bahwa ada support dari Romo Petrus untuk kita sebagai tim penulis menyelesaikan tugas-tugas kami yang hampir 2 tahun untuk bisa menyelesaikan penulisan ini dengan kami wawancara dengan tokoh-tokoh Stefanus dan tokoh-tokoh semua yang terlibat dalam perintisan gereja kita. Untuk lebih detailnya mungkin silahkan nanti tim dengan dipandu oleh Pak Toto untuk presentasi dan nanti lebih interaktif lagi kalau kita bisa ada tanya jawab
Pak kok nggak ada ini, nggak ada itu, kurang itu, ya monggo sebagai kekayaan daripada penulisan-penulisan buku selanjutnya. Terima kasih, Sugeng Dalu, berkah dalam. Selamat malam Romo, Ibu Bapak semuanya yang kami kasih, berkah dalam. Ya. Mohon izin kami boleh duduk di sini bersama beberapa teman. Sebetulnya kami mewakili Ibu Bapak semuanya dalam penyusunan buku sejarah paroki ini karena kami hanya mencoba menuliskannya, tapi sumber informasinya semuanya dari baik para pelaku maupun juga para umat semuanya pasti berkontribusi dalam sejarah paroki kita. Bapak Ibu apakah sudah pernah membaca buku ini? Ada yang pernah membaca? Sudah. Oke. Jadi, kami mungkin akan menjelaskan secara menyeluruh, tapi mungkin tidak terlalu detail karena mungkin nanti bisa dilihat dari bukunya. Nanti kalau kami menjelaskan secara keseluruhan nanti terlalu lama, habis waktu untuk saya aja. Jadi kami mencoba memberikan gambaran kira-kira apa yang kami ceritakan pada buku ini, sejarah ini. Buku ini sebetulnya mengenai sejarah paroki. Sebenarnya sudah banyak ditulis juga, terutama pada perayaan lustrum atau Natal. Kadang-kadang ada artikel-artikel mengenai sejarah gereja kita. Dan kami memang berangkat dari buku lustrum, dari buku lustrum 4, 5, dan 6. Di situ ada artikel mengenai gereja kita. Mungkin dari panitia lustrum ada yang di sini, khususnya yang pernah menulis buku itu, menulis artikel, barangkali ada. Kami sangat mengapresiasi tulisan itu dan menjadi dasar dari penulisan kami ini untuk kami lengkapi. Gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mencoba memakai outline buku ya supaya selain memberikan gambaran kepada ibu bapak yang belum sempat membaca, juga nanti memudahkan untuk bagaimana sejarah paroki kita berjalan. Oke, Pak Joni. Mohon maaf. Ini buku tadi sudah disampaikan Romo Petrus. Belum 1 tahun kita sudah mencetak 2 edisi. Dan edisi pertama 100 eksemplar itu waktu itu langsung habis dibagikan kepada ketua lingkungan. Tujuannya agar umat cepat mengetahui secara singkat. Jadi di lingkungan kalau nggak salah itu beredar dari umat ke umat. Nah sekarang setelah itu baru mencetak, sekarang yang kita baru mencetak cukup banyak, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa memiliki sendiri untuk dibaca lebih detail. Saya mencoba memulai dari isi buku. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Ya. Bagian pertama itu pendahuluan. Itu kita menceritakan untuk keadaan paroki kita saat ini, real time. Jadi di situ diceritakan bagaimana paroki kita tuh berada di mana, kepala parokinya sekarang ini siapa, misalnya jam berapa saja, wilayahnya berapa, umatnya ada berapa banyak. Itu kami ceritakan pada pendahuluan supaya pembaca langsung mengerti gereja mana ya ini yang kita maksud. Kemudian masuk ke bagian kedua itu berdirinya paroki Pamulang. Bagaimana kita ketahui paroki Pamulang adalah pemekaran dari paroki Stefanus Cilandak. Dan sekitar tahun 80-an itu ketika Pamulang sudah mulai berkembang dengan perumahan-perumahan baru, dengan umat-umat yang baru, waktu itu menjadi sebagian wilayah 9 dari paroki Cilandak. Setelah sekian lama
tempat makin banyak, ke gereja rasanya cukup jauh, macet. Bagaimana kalau kita mulai mendirikan paroki sendiri atau memekarkan diri dari Cilanda? Itu melalui proses yang cukup panjang dan tokoh-tokohnya waktu itu masih menjadi satu antara wilayah Pamulang dan Ciputat, sehingga waktu itu ketika di paroki Stefanus Pak Cilanda menyetujui mulai membentuk timnya juga terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah Pamulang dan wilayah Ciputat. Kami masih menyatu waktu itu, ada sekitar 14 orang yang masuk dalam tim penyiapan. 16. Mas Sinoni salah satu pelaku. Jadi dari 16 orang yang menjadi sebenarnya jadi founder ya dari menjadi cikal bakal pembentukan paroki. Itu sudah sepuh, mungkin sebagian sudah sedo, termasuk salah satunya adalah Bapak Paulus Riyadi yang kemarin berangkat, dan itu adalah salah satu bagian dari 16 orang yang ada, masih ada Pak Senodi juga salah satu. Pak Senodi pernah menjadi mulai dari ketua lingkungan ya Pak ya, ketua lingkungan paroki di Cilanda, sampai kemudian naik pangkat, naik menjadi DPH. Ya, Pak Sino menjadi wakil DPH 1 setelah menjadi paroki Pamulang. Sekitar tahun 80-an paroki Cilanda dengan beberapa kali retret akhirnya mengabulkan keinginan kita untuk membentuk paroki sendiri. Dan itu pada waktu itu kita masih menjadi satu dengan Ciputat Pamulang. Misalnya di mana? Misalnya di mana-mana gitu, karena kita belum punya gereja, belum punya wilayah juga. Nah, salah satunya waktu itu kita mendapat tempat yang waktu itu cukup nyaman adalah di Wisma Kompas di daerah Ciputat. Cuman beberapa kali kita menyelenggarakan di situ tidak cukup saja karena terlibat dengan adanya peristiwa monitor, tabloid monitor. Mungkin ada yang belum lahir ya kalau waktu monitor. Nah, dari situ kita kemudian harus mencari tempat, dan mungkin Bapak Ibu masih mengalami bagaimana kita selama hampir 15 tahun melakukan ibadah di sekolah SDK Mater D, kemudian merayakan Natal dan Paskah, kadang-kadang ya di Mater D, kadang-kadang kita menyewa tempat di UT, ya kan, gitu. Di Mater D pakai tenda, pernah tendanya juga ambruk, bocor, ya kan. Itu semua kenangan kita ketika kita mempunyai gereja. Itu masih, nah sampai berdirinya paroki Pamulang ditetapkan pada tanggal 17 Juli tahun 1993 turun SK dari Bapak Monsinyur Leo Sukoto waktu itu membentuk kepengurusan dan DPH pertama. DPH pertama yang menyangkut paroki Pamulang dan Ciputat. Jadi sudah dibagi, ada wakil ketua 1 Ciputat, wakil kedua Pamulang. Bendara sekretaris 1 gantian Pamulang, sekretaris 2 Ciputat, dibagi secara adil. Dan itu berjalan selama 1 periode. Karena kemudian setelah berjalan, nanti itu awal berdirinya, kita batasi sampai berdirinya paroki Pamulang pada tanggal 13 Juli ya, 17 Juli 1993. Kemudian kita masuk ke paroki Pamulang dan hari ini 17 Juli. Makasih Yesus. Kemudian kita masuk pada bab 3, itu paroki Pamulang dari masa ke masa. Dan itu paroki Pamulang dari masa ke masa itu kami menghitung era waktunya juga dari 17 Juli sampai waktunya Romo Petrus jadi paroki Pamulang. Kami menulis buku ini mengakhirinya sampai Februari 2024. Jadi setelah kejadian 25. Jadi setelah Februari Maret 2024 tidak masuk lagi ke dalam buku karena buku sudah mulai proses finishing gitu.
Ya, dari pemulang dari masa ke masa itu kami membagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode perintisan, masa-masa perintisan. Pada waktu itu masih ada dua kepala paroki waktu itu, Romo Hari, kemudian dilanjutkan dengan Romo Pius. Kenapa kami sebut masa perintisan? Karena pada waktu itu ya Romo Hari sebagai kepala paroki pertama harus menyiapkan, mengkoordinasikan bagaimana paroki Pamulang ini berjalan, termasuk mencari tempat untuk ibadah, gitu. Menyiapkan segala sesuatunya, membentuk lingkungan, membentuk wilayah, itu semua disiapkan oleh Romo Hari dan dilanjutkan dengan Romo Pius. Dan waktu berjalan kemudian sampai pada 2003 dengan segala dinamikanya, paroki Pamulang memekarkan diri pada tahun 2003 menjadi paroki Pamulang dan paroki Ciputat Santo Nikodemus. Itu yang kami ceritakan. Kemudian setelah 2003, kemudian di awal di masa periode Romo Pius sudah mulai membangun. Pembangunan yang pertama adalah gedung pastoral sekitar tahun 1099. Makanya di situ kami sebut masa-masa pembangunan, karena setelah kita membangun gedung pastoral, kita juga bisa melanjutkan dengan pembangunan gedung gereja, dan terakhir pembangunan GKP ini. Ini adalah kita sebut masa-masa pembangunan sampai 2017-2018. Nah, periode ketiga kami sebut sebagai masa-masa pengembangan. Karena apa? Karena prasarana dan sarana utama sudah tersedia. Terus tinggal bagaimana sekarang paroki ini terus dikembang tubuhkan untuk menjadi paroki yang lebih baik, lebih besar, lebih maju. Dan itu adalah pada masa-masa Romo Amir dan Romo Petrus sampai sekarang. Sampai juga munculnya Megatara Edupak yang sangat fenomenal sekarang ini. Itu kami ceritakan dalam paroki Pamulang dari masa ke masa. Jadi dari mulai Romo Hari, Romo Pius, Romo Puryanto, Romo Amer sampai sekarang ini Romo Petrus. Kemudian kita masuk pada bagian keempat, itu adalah peran penggembalaan pastor kepala paroki. Jadi ini kami secara lengkap menceritakan bagaimana peran kepala paroki masing-masing. Romo Hari apa saja yang sudah dicapai oleh Romo Hari, dilanjutkan Romo Pius dengan gedung pastoran, dilanjutkan Romo Puryanto dengan gedung gereja ini, dan Romo Amir dengan gedung GKP, ya, gedung GKP. Dan kalau Romo Petrus seharusnya semuanya sudah tahu apa saja diinikan oleh Romo Petrus sekarang ini. Banyak hal yang kita bisa nikmati sekarang ini oleh Romo Petrus. Ya. Kemudian masuk bab kelima, itu adalah pembangunan gereja dan sarana penunjang. Bahwa pembangunan gereja ini tidak semuanya mudah. Kita perlu waktu 15 tahun untuk bisa mendapatkan izin pembangunan gereja dengan sampai 5 kali. Kita beli tanah juga beberapa kali juga. Beli, gagal, tidak berhasil dibangun, beli lagi, sampai kemudian kita menemukan tanah ini. Yang agak di depan mata pada waktu itu adalah ketika kita membeli tanah bukan kita sebetulnya, membeli adalah KAJ, Keuskupan membeli tanah yang sekarang ini menjadi Megantara Edupak. Kita sudah menyiapkan gambarnya, sudah tinggal izin aja. Tapi izin tidak satu dua. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, kalau sekarang kita mendapatkan izin dan membangun gereja di tanah Megantara Edupak sekarang ini, bagaimana?
ya bagaimana tanah kita punya tanah seluas ini masih kurang. Kita punya jalan besar, kita punya akses ke beberapa ini, ya kan, punya lapangan parkir yang luas. Bayangkan kalau kita gereja kita ada di Megatara Edupak dengan satu pintu dengan jalan yang kecil. Ini ya hikmah dari kita. Memang indah pada waktunya. Itu kami syukuri. Kemudian ya kita sampai membangun GKP ini semuanya tersedia, lapangan parkir yang luas, dan sebenarnya kita masih punya cadangan juga di cadangan tanah di tengah komplek kita ini. Mudah-mudahan pada waktunya nanti juga ada waktu yang indah untuk menjadi satu komplek yang utuh. Itu kemudian ini bagian kelima ini sangat menarik karena sebenarnya perjuangan atau sejarah Paroki Pamulang boleh dikatakan ada di dalam pembangunan gereja itu yang sudah 15 tahun. Kita berdiri paroki 1993, baru mendapatkan izin di tahun 2008. Kita diresmikan gereja 2009 dan itu sudah hampir 10 tahun yang lalu ya, karena sekarang 2027 gitu. Itu yang kami ceritakan dalam bagian kelima. Kemudian bagian keenam adalah profil para gembala dan dewan paroki ya. Kita mempunyai 5 orang kepala paroki, mulai Romo Hari, Romo Pius, Romo Puryanto, Romo Amet, dan Romo Petrus. Sebetulnya sudah ada Romo lagi ketika masa-masa persiapan itu, namanya Romo Ibu. Gitu. Setelah kita membentuk paroki, kemudian ditetapkan Romo Hari sebagai kepala paroki yang pertama. Gitu. Kemudian kita ceritakan juga para pastor yang pernah berkarya di paroki Pamulang itu ada 31. Semua ada profilnya lengkap, mulai tahun kelahiran, masa bertugas, dan karya uniknya itu kami ceritakan pada bab 6 ini. Kemudian lanjut pada pengurus DPH, itu mulai DPH pertama yang waktu itu masih gabungan dari Paroki Pamulang dan Ciputat. Kemudian sekarang sudah keberapa sudah? Ke-9 kalau tidak salah ya, DPH ke-9 gitu. Itu yang kami ceritakan pada bagian ke-6. Yang menarik ada bagian ke-7 ini judulnya refleksi iman, dan itu sebagai renungan dari keimanan kita paroki ini. Dan tulisan itu sangat menarik, bagaimana kita semakin mempercayai Tuhan, mengikuti jejak Kristus, menjadi saksi Kristus kepada semua umat. Dan tulisan itu ditulis sendiri langsung oleh Romo Petrus kita. Terima kasih Romo sudah menulis refleksi yang sangat baik. Ini gambaran singkat dari buku yang kita tulis. Gitu. Sebetulnya kami berharap kalau Bapak Ibu kemarin sudah membaca, kami justru sekarang tadi seperti disampaikan Pak Nono, ingin kira-kira bagaimana pandangan Ibu Bapak terhadap buku ini, ya kan? Buku ini kami hanya menulis, tapi sebenarnya yang menyusun itu para pelaku, para narasumber dan juga umat, gitu ya. Umat ikut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak semua bisa kami teruskan. Maka kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, misalnya pada bagian tertentu, pada bab tertentu ada nama-nama yang seharusnya berperan tapi tidak kami masukkan. Kami harapkan ini nanti justru menjadi sebagai dasar untuk pengembangan, karena buku sejarah tidak berhenti di sini aja ya. Kami berharap nanti buku sejarah ini akan ditulis lagi atau dilanjutkan dengan lebih lengkap, lebih sempurna, mungkin pada waktu
ulang tahun ke-50 tahun atau 1 abad paroki Pamulang, itu bagus sekali, pasti perlu sejarah, meneruskan sejarah. Gitu. Sementara itu Pak Joni atau Pak Sino. Terima kasih Pak Toto. Saya bergabung dengan Pra-Paroki 83, masih Paroki Cilandak. Saya menjadi Ketua Lingkungan P10 yang kedua. Sekarang masih menjadi bagian dari Paroki Pamulang. Yang ketiga, tadi disebut Pak Toto, tim 16 itu adalah para perintis, di mana 60% adalah rekan-rekan di Ciputat. Sampai hari ini kalau tidak salah sekitar 8 yang sudah RIP, jadi kami mohon doanya untuk teman-teman yang sudah, terakhir Pak Sriadi, dan yang masih ada memang kebanyakan di Ciputat yang juga sepuh-sepuh. Kami harapkan juga kita berdoa kepada mereka agar kita semua. Dan yang ketiga adalah puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk menikmati Paroki Barnabas yang pada usia saya yang ke-72. Rekan-rekan yang termasuk dalam tim ini cukup dikenal karena mereka bukanlah orang-orang yang baru. Justru mereka inilah tokoh-tokoh di paroki awal sampai yang ada sekarang. Ada yang anggota DPA, wakil ketua. Kebetulan Pak Nano, Pak Toto, Pak Didit, Pak Joni dan saya mantan-mantan wakil ketua. Saya wakil ketua tahun 1999 sampai 2003. Nah setelah itu saya turun lingkungan. Nah, ini yang dapat membantu kami. Ya informasi-informasi yang didapatkan itulah termasuk kebetulan waktu itu saya diminta untuk mencatat setiap perkembangan tahun 86. Nah kita bawa ke dalam tulisan juga ada, nanti silahkan. Ini foto di mana, ada di mana. Nanti kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, ini foto di mana dan siapa pelakunya, silahkan. Kami siap membantu untuk memberikan sedikit penjelasan. Saya rasa itu Pak Toto. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa paroki kita telah berusia 33 tahun. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap bersemangat memberikan support kepada Romo Petrus dan pelayanan kepada umat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sino. Salah satu yang kami ingin juga sampaikan, pembangunan gereja itu pada waktu terkendala oleh IMB. Selalu ada penolakan mengenai IMB, tapi ketika datang waktunya Tuhan, maka IMB keluar. Bisa berhasil kita urus, sehingga kita bisa membangun gereja dengan resmi, bukan ruko atau gedung serbaguna. Nah, salah satu yang sangat berjasa dalam pengurusan IMB itu kebetulan beliau hadir di sini adalah Bapak Sony yang waktu itu Pak Sony waktu itu menjadi anggota DPR provinsi ya Pak ya di Banten, dan beliau yang memperlancar IMB kita sampai bisa turun dan kita terima. Terima kasih Pak Sony. Monggo kalau Matur nuwun Mas Toto. Sugeng dalu Romo, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Kalau kita bicara sejarah, saya analogikan. Sejarah itu sesuatu yang berlalu, tapi pasti ada kenangan yang indah. Begitu Bapak Ibu ya. Saya hanya akan membahas 2 Romo saja yang mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Satu Romo Pur dan Romo Petrus. Kenapa Romo Pur? Karena saya ini salah satu dumbanya Romo Pur yang pada waktu dipanggil ke paroki diperintah. Pokoknya bagaimana caranya IMB harus dapat. Wah bingung saya. Pada waktu itu kan penolakan sangat luar biasa. Barnabas ini berdiri pisah dari Cilandak tahun 93 Bapak Ibu. Kita dapat IMB itu saya masih ingat 13 Mei 2008. Diresmikan November 2009. Butuh 1 tahun untuk membangun gereja.
Dan puji Tuhan, luar biasa. Satu-satunya gereja mungkin di Indonesia Romo Petrus yang dihadiri uskup dan kardinal. Waktu itu beliau yang mulia Uskup Agung Suharyo baru pindah dari Semarang ke Jakarta. Kardinalnya yang digantikan waktu itu Bapak Kardinal Darmo Atmojo. Beliau hadir waktu peresmian Barnabas tahun 2009. Jadi dihadiri Kardinal Semarang dan Uskup Agung Suharyo 2009 bulan November kalau tidak salah. Itu kenangan indah yang teman-teman harus diingat. Nah, kenapa waktu itu saya diperintahkan Romo Pur untuk mengurus IMB? Karena berkah Tuhan, kehendak Yesus, saya pada waktu itu menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Tahun 2008 itu ada momen politik Bapak Ibu sekalian. Satu, pilkada Pak Ismet mau nyalon periode kedua. Romo dan Dewan Paroki saya ajak ke Pak Bupati almarhum Bapak Ismet. Nah, kita harus terima kasih kepada Pak Ismet Iskandar. Beliau sekarang sudah almarhum. Ketemu di pendopo sambil sarapan pagi. Diajak Pak Bupati kita sarapan Romo dengan teman-teman. 2007 akhir, Mei 13 Mei IMB turun Bapak Ibu sekalian. Hanya 4 bulan saya ngurus IMB. Sebelum turun IMB Bapak Ibu sekalian, beritanya sudah beredar seluruh antera. Sehingga mohon maaf ini kalau yang dulu dekat dengan FKUB, saya itu paling benci. Karena tokoh-tokoh FKUB itu dulu ada 7 orang, kalau nggak salah 7 orang. 5 menolak pendirian gereja. 5 itu menolak. Itu FKUB. Padahal FKUB itu kan singkatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi menolak. Sehingga karena timbul gesekan horizontal di lapangan sampai dulu, karena saya dulu kebetulan anggota dewan dari PDI Perjuangan Bapak Ibu sekalian, dan saya kebetulan komandan Satgas. Jadi dulu kalau Bapak Ibu ingat nih, kalau dulu kita misal di Mater Dei, kalau misalnya Paskah Natal pasti ada Satgas PDIP di situ. Itu saya yang bawa. Dulu ada spanduk tidak boleh parkir di Mater Dei, saya juga yang menurunkan. Bakti luhur dipatok-patok, saya yang nyabutin. Ini saksi hidupnya ada Pak Afat itu. Pak Afat nggak adil ini. Saya yang nyabutin. Jadi waktu itu saya dengan Romo Pur menghadapi puluhan masyarakat yang dipimpin oleh FKUB dan FPI. Ke tata ruang bangunan Kabupaten Tangerang Bapak Ibu. Tidak semulus seperti yang dibayangkan Bapak Ibu prosesnya. Sambil tapi luar biasa. Makanya saya bilang, saya punya gembala luar biasa waktu itu. Siapa? Romo Puryanto. Beliau dengan lantang gagah berani menghadapi. Tapi setelah saya ngomong, beliau ngomong, KTP-nya sama, kepalanya sama. Saya sampaikan, teman-teman FKUB dan teman-teman dari organisasi muslim menentang pendirian gereja karena mereka tidak paham. Mereka mengatakan bahwa di Pamulang Ciputat itu sudah muncul puluhan gereja yang muncul di toko-toko. Mereka berpikir Kristen itu ya Katolik sama. Ngapain Katolik bikin gereja lagi? Wong sudah banyak gereja di Ruko. Saya sampaikan, Bapak Ibu, kami Katolik berbeda dengan Kristen. Kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian menutup gereja yang di Ruko, silahkan tutup kalau nggak ada izinnya. Saya sampaikan begitu. Tapi jangan halangi kami yang mau mendirikan gereja dengan legal. Nah kebetulan Bapak Kepala Desa dulu belum lurah Bapak ya, karena belum ada Kota Tangerang Selatan. Pak Kepala Desanya waktu itu Pak Sadri, itu teman saya. Beliau yang keliling sehingga rumahnya pun malam-malam didatangi FPI. Karena tanda tangan itu yang mengkoordinir Pak Lurah Sadri. Tinggalnya di belakang Polrestabes Golf situ. Saya yang ngurus di sana. Setelah kami sepakat dengan Pak Bupati, kalau ada risiko di lapangan, ada apapun gesekan, kami tanggung jawab.
4 bulan IMB keluar Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Itu perjuangan Romo Pur pada waktu itu. Nah itu menjadi bagian saja sejarah, biarkan sejarah. Jangan sampai sejarah yang sudah kita bikin ini menghambat perkembangan gereja yang kita cintai. Kemudian Romo Petrus, ini juga gembala yang sangat luar biasa. Ini tepuk tangan buat Romo Petrus dulu dong. Apa coba Romo? Romo pasti nggak nyangka. Saya dulu pernah mengurus lapangan yang sekarang menjadi Megantara, Bapak Romo. Dulu kita mau baksos di situ, bagi-bagi rezeki saja, ditolak, dibubarkan oleh warga setempat. Ya Bapak Ibu, ingat? Sampai saya ketemu dengan ulama di BPI yang ada masjidnya itu, saya temui, tetap mereka tidak mau. Padahal kita mau berbagi. Makanya kemudian ditutup Megantara itu jadi hutan ilalang, ya Ibu Siska ya. Saya juga nggak tahu ilmunya apa Romo Petrus bisa buka Megantara membangun seperti itu. Makanya saya bilang Barnabas ini dari zaman pertama kali mekar dari Stefanus di Landak, zaman Romo pertama Romo Hari sampai sekarang Romo Petrus, diberi kita gembala-gembala yang luar biasa. Gitu ya. Dulu ada lagi Romo Portonekat, saking bahagianya dapat IMB, peletakan batu pertama mau melakukan pesta budaya dan pesta besar-besaran. Saya dipanggil Pak Bupati, terus saya siapa lagi yang ditelepon Pak Camat nih Pak Nanok nih. Pak Camat waktu itu Pak Kotok, almarhum Pak Kotok. Jangan, saya juga bilang Romo, jangan, udah peletakan batunya diam-diam saja kita letakkan sendiri, kita doakan. Wong kalau kita ngundang doanya juga beda kan, mereka Bismillah kan, kita enggak, kan begitu. Udah nggak usah pakai peletakan batu pertama. Akhirnya Romo Pur setuju. Tidak pakai peletakan, kemudian patungan dan dapat bantuan dari Roma, saya nggak tahu berapa puluh miliar itu untuk membangun gereja pertama. Sebenarnya untuk pengembangan itu sudah dipikirkan Romo Petrus. Dulu tanah yang kosong ini itu sudah di lobi, mau kita beli waktu itu. Ternyata ahli warisnya ada 7, ada yang setuju, ada yang tidak. Makanya skala prioritas waktu itu pembebasan ruko yang di Ramanda supaya kita bisa lalu lalang di situ. Itu di masanya siapa? Karena saya proses itu nggak mengikuti. Pokoknya setelah IMB turun sudah. Aku jadi domba yang baik, nek neng dijo ya neng dijo, nek apa rasa melok wis. Nek eleng ya. Itu. Udah pokoknya tugasku sama Romo Pur, pokoknya IMB turun, dah. Romo tuh IMB turun sudah, aku sudah ngikutin proses pembangunan sampai sekarang. Tapi yang saya ingat luar biasa ya itu tadi, Romo Pur bisa mengurus IMB pada eranya, Romo Petrus bisa membuka Megantara pada eranya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sama yang meriah buat Pak Sony. Berkah dalam. Beliau bilang justru itu bagus. Tanpa kamu masukkan ke dalam, termasuk foto-foto yang menyeramkan itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena buku ini setelah Bapak Ibu ada di rumah, ditaruh di lemari, ada saudara, ada tetangga segala macam tertarik untuk baca, wah mulai lagi keluar emosinya kayak atau apanya, sehingga hal-hal yang tadinya sudah dibina dengan baik, apalagi belakangan dengan Romo Petrus, keakrabannya sudah luar biasa, mulai terbuka luka-luka itu dan justru membuat celah yang nggak baik. Maka di dalam buku ini itu tidak ada gambar-gambar atau cerita yang dahsyat isinya. Tapi kalau malam ini Ibu Bapak mendengarnya, itu adalah bagian yang ternyata tidak mudah ya punya gereja kayak gini. Jadi ada Pak Sony dihadirkan di sini juga untuk memberikan wacana, pencerahan. Hey, ternyata kita semua yang mungkin sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang minta maaf, tidak ikut berjuang sejak awal, tapi ini adalah waktunya buat kita berjuang mulai sekarang dan seterusnya untuk menjadikan gereja ini semakin kuat,
semakin kokoh. Bukan cuma bangunannya, tapi imannya, kata Romo Petrus. Nanti Romo Petrus mungkin akan bicara tentang refleksi iman yang diambil dari tulisan yang ada di belakang altar tuh. In verbo autem tua laxaborete dari Lukas 5 ayat 5. Itu bagus sekali, bukan sembarangan kebetulan kita sok-sokan bahasa Latin, tidak. Tapi ada maksud. Kalau mau banyak cerita nanti saya dimarahin sama yang punya ide, masukkan refleksi itu. Nanti Romo Petrus mungkin yang akan banyak cerita. Tapi kita harus berterima kasih bukan cuma kepada para penulis, tapi juga para sahabat-sahabat kita yang lama-lama, termasuk tetangga kita yang mungkin bukan Katolik. Karena mereka itu adalah bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengizinkan kita punya tempat yang indah untuk beribadah. Saya pikir itu, kalau ada lagi mungkin ditambahkan. Tapi kalau tidak Pak Gugup mungkin mau teruskan. Ya, yang pasti ini adalah forum yang mungkin baik untuk mungkin kalau tanya jawab terlalu detail nggak dapat karena bukunya belum ada. Tapi nggak apa-apa. Apapun yang mau ditanya pasti akan ada jawabannya. Jawabannya ada dua, baba atau nggak ngerti aku, ya sudah. Nggak apa-apa, yang penting bertanya saja. Karena bertanya itu nggak bayar kok. Ya, paroki ini kan bagaimana izin mendirikan, terus ada keluh kesahnya ya Pak ya selama, terus mungkin demo yang sudah berjilid-jilid datang ke paroki ini. Nah saya pengen nanya sih Pak, jujur saya baru di paroki ini baru 5 tahun, sebelumnya saya pindah dari paroki Cilengkap. Sama Pak, paroki saya dulu juga mengalami hal seperti itu. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah, saya pengen dengar deh Pak cerita bagaimana paroki Barnabas ini bisa berdiri, terus bagaimana caranya DPH ataupun Romo pendahulunya itu bertemu dengan para donatur ya Pak ya, kayak gitu. Karena saya bukan membandingkan, dulu di paroki Cilangkap itu kan setiap homili Romo itu selalu menceritakan, oh ya kita lagi kesusahan begini-begini, kayak gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sih Pak, bagaimana meyakinkan untuk para donatur ini untuk menyumbang pembangunan paroki Barnabas ya Pak ya, kayak gitu. Karena kan sekarang lagi banyak juga nih Pak, gereja-gereja juga lagi banyak dibangun. Ya siapa tahu aja mungkin bisa jadi sharing untuk panitia pembangunan gereja yang mungkin mereka sedang kesusahan juga dalam finansial. Terima kasih Pak. Kan kita udah punya 2 buku untuk sejarah paroki Barnabas. Saya pikir alangkah sangat baiknya kalau kita juga punya area yang bisa dipasang foto-foto dan sejarah perjalanan. Saya rasa di tangga kursi roda tuh masih ada area kosong untuk ditaruh foto-foto beserta tulisannya. Jadi selain cuma buku dengan banyak tulisan, kita juga perlu menampilkan milestone atau perjalanan secara visual. Demikian. Kaitannya tadi mungkin masalah pendanaan ya Mas ya. Bagaimana tim ini bisa mendapatkan dana untuk pembangunan gereja ini dan itu bisa terlaksana dengan baik, dan menurut saya adalah itu berkat rahmat ilahi semata. Seperti apa yang disampaikan refleksinya di buku ini oleh Romo Petrus. Jadi kita sebelum IMB turun itu ada kepanitiaan untuk pembangunan dan menggalang donasi-donasi untuk pembangunan. Waktu itu kita punya tabungan, IMB turun itu kita punya tabungan sekitar 4M 2008 itu ya. Nah tapi puji Tuhan, rahmat ilahi luar biasa seperti apa yang disampaikan Romo Petrus, bahwa kita berhasil membangun gereja kita, belum ada ini, belum ada GKP, habis kira-kira hampir 26M. Dari Mei, 13 Mei itu IMB keluar, dan Oktober diresmikan oleh Bapak Kardinal, Uskup Agung Jakarta, dan Uskup Konjungtor istilahnya itu, Uskup sekarang namanya apa namanya? Lali aku.
Romo Suharyo, sorry, Pak Suharyo, Ignatius Suharyo ya. Nah, itu adalah kita lakukan waktu itu pendekatan kepada Bapak Uskup untuk kita bisa mendapatkan surat pengantar untuk kita. Waktu itu kami panitia itu mengistilahkan itu ngamen di paroki-paroki lain, keliling di paroki-paroki yang ada di Jakarta, dan sungguh sangat luar biasa. Responnya adalah positif, dan itu adalah didukung juga dengan waktu itu ada yang kita dengan volunteer namanya Didik SSS yang ahli saksofon itu. Jadi waktu itu kita datang ke paroki Alam Sutra misalnya gitu ya, dan di sana romonya misa, romo pur yang homili atau khotbah. Setelah itu kolekte berjalan, termasuk kolekte untuk bantuan pembangunan gereja kita. Dari Romo Alam Sutra yang saya ingat dan Romo Matius di Bintaro, Romo parokinya mengatakan bahwa belum pernah paroki lain yang mengedarkan dana dapatnya dana sebesar kayak begini. Itu semuanya apa? Rahmat ilahi. Yang paling memuncak adalah peristiwa di Tanah Abang, Cideng, paroki Cideng. Waktu itu kami runding-runding, wah gerejanya cilik ya. Kan itu gereja lama itu ya, Cideng itu ya, depan pas pampres itu. Kita perhitungan adalah dapat 50 juta, sangat luar biasa, gitu kan. Tapi apa, Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu kita mendapatkan dana di situ hampir 400 juta dari prediksi 50 juta. Karena apa? Karena ada umat, bukan umat situ, umat Tanjung Duren, dilalai kok misa di situ, seorang pengusaha, langsung buka cek 250 juta. Itu semua apa? Rahmat ilahi, seperti apa yang disampaikan Romo Petrus dalam refleksi iman kita. Jadi menurut saya adalah Barnabas ini adalah satu gereja yang sangat terberkati luar biasa. Bapak Ibu dalam karya-karya pelayanan nggak usah khawatir, pasrah bongkoan monggo Gusti Yesus, kita hanya berusaha berjuang dan berdoa, jalannya ada aja. Tadi disampaikan Mas Soni, itu kuncinya Romo Petrus itu apa tadi bilangnya itu desat set gitu, filosofinya beliau gitu. Jadi lincah kali. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang tadi kaitannya dengan masalah pendanaan itu luar biasa. Jadi kita boleh minta ada rekomendasi dari Bapak Uskup, terus kita jadwalkan minggu ini di gereja ini, minggu ini di gereja ini, termasuk di Stefanus Silanda kita melakukan apa segala macam. Kita panitia sebelum umat masuk bagi-bagi amplop apa dan segala macamnya. Itu yang kami lakukan. Dan 4 miliar modal, 26 miliar hampir selesai kaitannya dengan gereja ini. Itu adalah Mei IMB, Juni atau Juli pembangunan, Oktober diresmikan. Hampir 22 miliar kita dapatkan sekitar tidak sampai 1 tahun lebih dikit, kira-kira begitu. Itu semuanya kalau nggak rahmat ilahi nggak mungkin untuk kaitan gitu. Pada saat kami juga melibatkan internal umat, ya. Internal umat itu kita harus sebut waktu itu adalah gerakan 1000 Barnabas Gebunabas. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ingat, ya toh, itu ada celengan-celengan yang kita memotivasi anak-anak kita untuk bisa bila rasanya besar. Celengan mungkin dia uang sakunya sehari 5.000, masuk celengan gitu 1.000 apa segala macam, dan celengan ini kita kumpulkan di seluruh umat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa soal nilai, tapi adalah keterlibatan setiap umat. Dan di situ mungkin secara nilai adalah kecil, tapi itu adalah mungkin persembahan janda di mata Tuhan adalah sangat luar biasa. Itu yang terjadi dalam proses kaitannya dengan pembangunan di gereja kita. Waktu kita presentasi ke wilayah-wilayah juga umat mengatakan,
wis ngerti gak duit duit, lha apa bangun gereja gede-gede. Umat bilang begitu, dan umat mengatakan bahwa kita doa di bawah pohon Tuhan juga mendengar, katanya begitu, katanya gitu kan. Ya kan? Tadi apa yang terjadi? Pembangunan gereja yang seperti itu waktu itu dianggap mungkin terlalu gede, lama-lama misalnya di parkiran, delosor apa dan segala macam. Apalagi kalau Kamis Putih, Jumat Agung sama Paskah. Puji Tuhan akhirnya juga bisa melanjutkan pelebaran kaitannya dengan gedung karya pastoral ini. Itu yang bisa saya ceritakan. Tadi kalau di yang pertanyaan kedua tadi kan bukan pertanyaan ya, jadi mungkin usulan apa segala macam gitu ya. Kita sebut programnya namanya Dalang. Pernah dengar nggak itu? Dana Talangan. Jadi setiap paket 10 juta. Kalau mau memberikan dalang, artinya cuma meminjamkan, menalangi dulu. Satu paket 10 juta, mau 5 paket 50 juta. Kumpul lumayan banyak. Ketika waktunya untuk kita kembalikan, kita hubungi. Jawabannya, aduh Pak, nggak usah dikembalikan Pak. Mungkin saya sambil menghubungi sambil telepon berdoa dulu ya. Mudah-mudahan tidak minta balik. Banyak yang begitu. Dengan sukarela mereka bilang, monggo Pak, nggak usah Pak. Ini masih butuh duit banyak. Matur nuwun satu. Hubungi yang lain, matur nuwun. Cukup banyak. Lalu ada program-program lain. Mungkin ada yang kenal dengan Bapak ex-Menteri SDM, Mbak Yogi Yusgiantoro. Dengan bantuan beliau juga kita menyelenggarakan kegiatan turnamen golf Barnabas. Ya, walaupun tidak banyak dananya, tapi awareness-nya itu tinggi. Ujung-ujungnya ketemulah dengan pihak-pihak tertentu yang juga mempunyai intensi menyumbang, kayak BUMN A, BUMN B dan segala macam. Ya, ada lagi cukup banyak kegiatan-kegiatan kayak bikin malam dana kecil-kecilan, jual lukisan. Ada dulu restoran The Kitchen di daerah Pondok, daerah BSD ke sana. Walaupun rupiahnya tidak banyak, tetapi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh begitu banyak teman-teman yang peduli. Kepingin gereja ini cepat jadi supaya nggak tiap hari masuk ke kelas isinya cuma mau ngelihat Yesus, yang ada cuma Gus Dur, yang lain-lain gitu kan. Sekarang kita harus sukacita, apalagi udah duduk sekarang lupa pulang. Kenapa? Dinginan, AC. Nah, luar biasa. Tim kita luar biasa. Kita punya tim, ada tim penulisnya ada 8-9 ya. Dan bagusnya ada satu anggota tim yang juga Romo yang nggak pernah boleh memberikan ekaristi, memimpin misa nggak boleh. Romo Seno namanya. Namanya RM Seno. Tim kita sungguh diberkati. Jadi beliau kalau mau ditanya apapun tentang gereja Barnabas ada di kepalanya, nggak ada di tulisan-tulisannya. Oh saya ingat saya, karena kamusnya berjalan terus. Bagaimana buku sejarah ini bisa menjadi sebuah buku yang memang dicintai oleh generasi muda saat ini, sehingga harapannya buku ini memang akan menjadi sebuah inspirasi bagi orang muda sekarang dalam upaya membangun gereja kita, gitu kan. Tidak hanya sekedar menjadi arsip, tetapi memang akan menjadi sebuah patokan. Ketika saya ke gereja saya ingat ini, dan inilah inspirasi saya. Kemudian dari sejarah panjang itu sebenarnya apa yang bisa dipetik dengan perjalanan sekarang gereja ini di masa sekarang ini yang paling relevan gitu. Nilai apa sebenarnya yang ingin ditanamkan juga ke seluruh umat? Kita membangun gereja ini sudah sedemikian panjangnya. Tantangan zaman terus berkembang. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada umat? Mungkin itu aja. Terima kasih. Buku ini kalau maunya ngapain nih? Terutama buat orang-orang muda maunya ngapain? Buat kita semua juga untuk apa? Kita udah tahu, terus gimana? So what katanya? Betul. Buku ini walaupun nanti lebih dalam akan lebih indah dengan refleksi iman, tapi kita sama-sama yakin
dengan membaca buku ini, mempelajari buku ini, mengingat ternyata perjuangan para bapak bangsa, para bapak-bapak yang dulu pernah terlibat, itu adalah kepingin mengantarkan bukan cuma mereka, tapi anak cucu mereka untuk bisa mempunyai tempat ibadah yang layak, yang makin layak, dan yang sangat layak. Nah, untuk itu gimana? Mari saya yang masih muda ini ikut terlibat untuk membuat itu terjadi. Kalau ada tumpukan sampah, mungkin tanpa harus manggil office boy atau mungkin bantu untuk itu sudah bagian. Kalau melihat ada yang retak-retak dikit, mungkin nggak usah punya inisiatif untuk menambal, tapi memberi informasi kepada yang berkewajiban ada problem itu bisa membahayakan. Bolak-balik kita melihat dulu di depan di atas altar itu sebelum direvitalisasi oleh Romo Petrus, banyak retak-retakan yang saya takut kalau ada misa jatuh. Yang kasihan kalau tiba-tiba Tuhan Yesus yang betul-betul terbangnya ke bawah, kena yang di bawah. Banyak hal yang kalau kita peduli, kita bisa memperbaiki. Taman-taman yang hijau, tapi ada yang kurang hijau. Bagaimana kita buat itu lebih indah? Itu adalah bagian yang tadi Pak Midit sampaikan. So what? Buat kita mau apa? Pelajarannya apa? Hey, kita nggak perlu lagi mendapatkan IMB baru. Nggak perlu lagi mencari donatur untuk bikin yang gede-gede ini. Tapi mari kita peduli untuk satu, menjaga. Dua, merawat. Tiga, membantu menjadikan lebih indah buat beribadah, lebih nyaman. Itu kalau lihat dari bangunannya. Lalu yang lainnya apa? Nah, ini yang lebih, nanti mungkin Romo Petrus akan banyak bicara. Lebih banyak terlibat dalam kegiatan keparokian. Bapak Ibu tahu, Pak Toto itu dulu kalau masih aktif jadi ketua panitia pembangunan gereja, larinya dari ujung ke ujung itu enggak sampai 5 menit sudah beberapa putaran. Tetapi beliau sekarang tidak mudah berjalan. Tapi Bapak Ibu tahu, ukulele kemanapun ada grupnya mau pergi dari paroki kita ini, beliau ada. Selalu saya lihat Facebook loh, Pak Toto, apa artinya? Itu juga bagian dari kecintaannya pada gereja. Bukan cuma ngurusin soal gimana tembok ini catnya perlu enggak, tapi aktif pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Pak Nano juga ikut core di Adi Yuswo, walaupun mungkin suara bass, tapi maksudnya di tenor kadang-kadang sopran, tapi paling tidak terlibat. Ya, saya juga ikut di Prodiakon. Mau bubar, jangan Pak, tunggu Pak, masih banyak yang kurang. Ya sudah, Yakur ikut, Pemasmur ikut. Lalu Pak Seno, nggak usah ditanya Pak Seno. Pak Seno kalau satu hari 24 jam, tinggal di sini bisa lebih dari 24 jam. Dan ketemu kemana-mana ketemu Pak Seno. Ya kalau Romo Petrus dengan senang hati mau sediakan kamar yang ada satu kasur saja, pasti Pak Seno ada di situ. Beliau itu luar biasa. Tanya apa aja, minta apa aja, beliau orang yang pertama tahu. Walaupun kadang-kadang diprototin dulu sebentar, kalau orang nggak kuat lari. Tapi orang ini baiknya luar biasa. Ya, coba lihat. Ada terlalu banyak orang-orang yang relatif harusnya sudah pensiun, tinggal di rumah ngurusin cucu. Tapi dia masih tetap aktif di dalam gereja ini. Bukan karena nggak kepingin digantikan, tapi karena ingin berusaha terlibat. Luar biasa loh. Ya, ada bapak-bapak yang dulu rambutnya indah, sekarang sudah nggak ada rambutnya sama sekali, masih juga terlibat. Itu hebatnya, di sini banyak sekali. Ya, oke. Terima kasih Pak Midi, mudah-mudahan itu menjawab sedikit ya. Pepatah mengatakan sejarah tidak akan pernah terulang, tetapi sejarah itu mengalir. Terima kasih kepada Pak Joni, Pak Seno, Pak Toto, Pak Soni, dan juga Pak Nano yang telah berjuang keras untuk menulis buku sejarah
kitab suci itu sampai kepada kita semua itu karena memang ditulis dan dikisahkan. Akhirnya menjadi sebuah refleksi iman yang menguatkan semua umat. Maka dengan hadirnya buku sejarah ini diharapkan umat semakin mencintai. Yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, dan akhirnya semakin mencintai paroki kita dan bangga dengan paroki Pamulang. Paroki Pamulang ini menurut saya paroki yang terberkati. Maka tepuk tangan untuk kita semua. Nah, buku sejarah tadi Pak tidak kami bagi di awal, karena kalau kami bagi di awal itu nanti dibaca mungkin mereka nggak akan hadir karena sudah tahu isinya. Makanya supaya semakin penasaran, maka buku kami tahan di sini. Jadi nanti dengan harapan ketua lingkungan semakin penasaran sebenarnya isinya apa sih di dalam buku ini. Nah begitu. Jadi ini teknik marketing Pak. Baik, jadi pertama-tama kita sebagai umat di Paroki Pamulang bersyukur atas banyak hal. Penulisan kedua ini bermula dari waktu itu yang pertama sudah ditulis. Lalu yang kedua itu karena saya itu membimbing skripsi salah satu mahasiswa di UIN yang di Ciputat itu. Lalu waktu menulis saya kasih bukunya ini. Saya tidak akan bisa mengisahkan cerita semua tentang sejarah Barnabas daripada nanti tahun-tahunnya saya keliru. Silahkan buku ini dibaca. Nah, akhirnya dibacalah sama mahasiswa itu. Mahasiswa ini Muslim ya. Meneliti gereja kita. Peran gereja Barnabas dalam mengentaskan kemiskinan. Itu skripsinya anak itu. Lalu saat dibaca oleh dosen pembimbingnya, waktu membaca sejarah paroki, dia mengatakan, ini kenapa di skripsimu ini kok tidak ada penolakan tentang gereja Barnabas? Karena ini pernah ada penolakan gereja Barnabas. Ini kok tidak ada. Maka lalu saya ngobrol dengan Pak Seno, Pak ini dosen pembimbingnya justru yang menanyakan. Nah lalu tim berdiskusi dan akhirnya oke, kalau begitu kita cetak kembali buku ini. Maka ini cetakan yang kedua dicetak 1000 eksemplar dengan harapan nanti Bapak Ibu umat di lingkungan bisa membeli, harganya 50.000. Memang ini donasi, tetapi diharapkan dengan pembelian ini tujuannya apa untuk pembelian buku sejarah ini? Untuk membangun menara lonceng. Loncengnya sudah ada, menaranya yang belum ada. Jadi loncengnya sudah dipesan, sekarang loncengnya ada di pasturan, lonceng gerejanya. Hanya menaranya yang belum ada. Karena mau membangun menara, keuskupan itu memberi rambu-rambu supaya tidak menambah aset, supaya tidak beli ini itu karena situasi ekonomi, maka kami tahan dulu. Maka saya kira kami DPH ya sudah kita kumpul-kumpulkan dulu, nanti kalau sudah saatnya yang tepat menara itu kita tinggikan. Supaya menjadi kekasan paroki kita punya lonceng. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua umat paroki Barnabas kami harap bahwa pertemuan pada malam hari ini, para ketua lingkungan, undangan, subseksi dan lain sebagainya, supaya kita punya satu suara yang sama, punya frekuensi yang sama. Harapan gereja kita paroki Pamulang dibawa kemana? Tadi pertanyaan Mas Midi tadi bagus. Yang relevan apa? Sekarang gereja kita itu dampaknya apa? Apakah gereja paroki Pamulang sudah memberi dampak kepada umat dan masyarakat atau belum? Maka itulah refleksi perjalanan. Dari sejarah perjalanan panjang yang mengalami penolakan, mengalami kesulitan, jatuh bangun dan lain sebagainya. Pada waktu itu mungkin umat merasa doanya kok tidak dikabulkan. Sudah meditasi, sudah rosario, bahkan perayaan Ekaristi. Saya masih menemukan teks novena juga untuk pembangunan. Tetapi kenapa masih ditolak doa itu? Karena memang pada waktu itu Tuhan tidak menghendaki. Karena apa? Seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu dituntun keluar dari tanah Mesir untuk diberikan tanah yang terjanji, tanah terjanji itu bangsa Israel kan juga bersungut-sungut marah dalam perjalanan protes. Kenapa ini kok tidak macam-macam? Tetapi Tuhan
Melalui Musa enggak, kamu akan dituntun ke jalan yang lebih baik. Maka saya selalu mengatakan pengalaman penolakan itu berkat bagi kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang menolak pada waktu itu. Karena seperti apa yang disampaikan Pak Toto tadi, kalau pada waktu itu diizinkan, kita sekarang yang akan mengalami penderitaan. Gereja tidak bisa berkembang, sementara umat itu semakin banyak. Bayangkan kalau di Megantara parkir hanya sekitar 100-an mobil, lalu umat 11.000 mau dibawa kemana? Nampaknya pada waktu itu Tuhan sudah tahu rencana tentang Barnabas. Jadi umatmu itu nanti akan ribuan orang, maka saya tidak akan merestui tempatmu di tempat ini. Jadi kita bersyukur sekarang ini kita memiliki tempat yang luas. Tuhan membuka jalan. Kita punya tanah yang luas, berseberangan dengan tanah umat yang ada di belakang pastoran. Yang dibahkan dulu berapa ribu Pak? Yang belakang pastoran? 3.000 ya? 3.000 itu dihibahkan untuk parkir yang sekarang di belakang gereja. Lalu ditutup pagar. Lalu belum lama ini kami minta izin ketemu dengan Bu Rudi. Lalu mengatakan, Romo silakan dikelola, kalau mau digunakan tanah itu sampai ujung sana silakan. Maka kami buka, lalu kami bersihkan, lalu untuk parkiran sampai ke belakang sana. Jadi kalau mau diaspal itu tembusnya sampai jalan Bundar sana. Jadi itu boleh dikelola sampai kapan gereja menggunakannya. Maka ini kan menjadi berkat bagi kita, sehingga setiap perayaan kita tidak mengalami kesulitan. Pulang dari gereja kita mempunyai 3 pintu keluar. Jadi bisa dari jalan depan GKP ini, bisa jalan Kunir. Jadi kedepannya akan kami atur supaya umat menjadi lebih nyaman. Yang rumahnya Cirende ya silahkan pulangnya lewat depan GKP, parkirnya sebelah sini. Yang Pondok Petir parkir di belakang pastoran. Jadi kalau pulang juga tidak mengganggu lalu lintas. Ini adalah berkat bagi kita. Sekali lagi kita bersyukur bahwa Paroki Pamulang dalam perjalanannya ternyata Tuhan itu menuntun sampai saat ini. Maka sekarang refleksinya adalah kita semua harus selalu ingat yang ada di tulisan di belakang altar. Karena engkau menyuruhnya, maka saya melakukannya. Itu harus menjadi kekuatan bagi kita. Kami, para DPH kita semua, itu melakukan banyak hal karya pelayanan ini karena satu itu. Karena Tuhan menyuruh. Maka kita melakukan. Karya pengembangan kita ini tidak dimiliki oleh paroki-paroki yang lain. Paroki yang lain standarnya adalah pelayanan paroki sakramen, sudah. Tetapi paroki kita memiliki karya pelayanan yang luas. Dasarnya apa? Paroki kita melakukan itu. Ini. Kita itu punya yang namanya ajaran sosial gereja. Tetapi ajaran sosial gereja ini tidak pernah dan jarang sekali disampaikan kepada umat. Sehingga yang tahu hanya romo, bruder, suster, hanya kelompok-kelompok tertentu. Makanya sekarang ajaran sosial gereja ini kami ajarkan di paroki. Tadi malam kami ngajar CAP, besok lagi sosialisasi apa, ajaran sosial gereja akan selalu saya sampaikan. Karena ajaran sosial gereja ini adalah tindakan gereja yang secara konkret. Ini saya ambil salah satu contoh saja. Karena dari tahun 1000 Rerum Novarum itu tahun berapa munculnya? Nah, Rerum Novarum itu Paus Leo ke-13 itu ensiklik sosial pertama. Itu muncul pada tahun 1891. Ajaran sosial gereja. Ensiklik pertama yang menjadi fondasi ajaran sosial gereja lahir saat revolusi industri. Dokumen ini membela hak-hak buruh, mengecam kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan mengakui hak pekerja untuk berserikat serta mendapatkan upah yang adil. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini di Paroki Pamulang itu berdasarkan dari ini, ajaran sosial gereja. Pada tahun 1975, ini Paus Paulus ke-6 itu menanggapi situasi seperti ini, situasi dunia. Ada keadaan dan masalah. Sebagian terbesar penduduk dunia ketiga berjuang melawan ini. Pada waktu itu ada kelaparan, penyakit menaun, buta huruf, sulitnya makanan itu pada waktu itu muncul di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami makan nasi bulgur, tiwul dan lain sebagainya, tidak temu nasi sepanjang hari. Ini situasi ini. Lalu juga buta huruf pada tahun ini. Tahun 1988 saya usia sekitar 7 tahun itu saya melihat warga desa itu, simbok saya termasuk itu belajar di suatu tempat untuk ini, memberantas buta huruf.
karena banyak orang tidak bisa membaca pada tahun ini. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Lalu tanggapan gereja apa? Dalam mewartakan Injil hendaknya dipertimbangkan secara jelas keadaan setempat yang bermacam-macam dan keadaan. Nah, di sana ada kemiskinan, neokolonialisme dalam bidang ekonomi dan budaya, ketidakadilan, menguasai hubungan-hubungan internasional. Lalu gereja menanggapi apa? Di tempat itu hendaknya ditanggapi secara tegas. Hak dan kewajiban masing-masing pribadi dan setiap keluarga. Gereja menanggapi hidup bermasyarakat, pembebasan, kehidupan internasional, perdamaian, keadilan, dan pembangunan. Sebenarnya ajaran sosial gereja kita itu sungguh luar biasa. Hanya seringkali tidak sampai diajarkan kepada umat, sehingga ketika kita itu melakukan banyak hal, saya sampaikan supaya nanti frekuensi dan bahasa kita itu sama. Jangan sampai, loh romonya kok sekarang sulit sekali ditemui di pastoran. Bapak Ibu silakan marah kalau saya itu tidur. Tetapi kalau saya pergi dalam rangka berpelayanan, harusnya berbangga. Saya itu jarang tidur siang, karena apa? Sampai hitam kulit saya karena yang melayani karena apa? Karena ini ajaran sosial gereja ini. Saya melaksanakan ajaran sosial gereja. Paroki kita itu menjalankan secara integral, secara keseluruhan. Nah ini, gejala masyarakat modern, masyarakat yang serakah, sikap memburu kenikmatan, nafsu berkuasa, diskriminasi terjadi. Lalu yang terjadi apa? Penginjilan adalah mewartakan dan mempersiapkan pembebasan yang disampaikan oleh Kristus kepada umat. Ekonomi keselamatan dan ekonomi pembebasan. Itulah yang kita ambil di paroki kita sekarang ini secara konkret, bahwa dari segi ekonomi paroki kita membantu para petani di lereng Merapi sekali lagi. Jadi apa yang kami lakukan di paroki ini itu bukan pertama-tama romonya sekarang bisnis, romonya sekarang juragan beras, sekarang ngurusi macam-macam. Bukan, karena memang ini adalah ada situasi yang tidak beres di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mau berbicara tentang ketahanan pangan, kita tidak peduli kepada para petani. Kalau petani tidak ada lagi yang berminat untuk mengolah sawahnya, disitulah terjadi tragedi kelaparan. Maka gereja harus ikut ambil bagian supaya para petani itu mau dan mampu untuk tetap bertani sampai sekarang. Karena kita semua tidak mungkin akan bertani. Maka salah satu yang kita lakukan adalah mensupport. Barang-barangnya kita ambil. Maka akhir-akhir ini ada pete, ada macam-macam, itu apa? Dalam rangka supaya petani-petani itu tetap bersemangat karena ada pasarnya. Meskipun resiko itu kami tanggung. Yaudah pokoknya barang kami ambil. Jadi kami lepas ke petani supaya petani itu tidak, nanti nggak laku dikembalikan, nggak mungkin. Jadi resiko ada di kami. Jadi ini adalah karya pelayanan paroki kita. Sekarang ini keperbiaan kita kepada orang-orang miskin. Itu dari segi ekonomi. Ada ekonomi sekuler yang kami putar juga. Ketika ada kegiatan baik di gereja seperti ini, kami kan siapa ini? UMKM. Kami selalu bertanya ketika rapat, makanan pertemuan rapat silahkan ngambil dari umat, UMKM. Kami tidak menghendaki dari Hokben, KFC dan lain sebagainya. Mereka sudah kaya, mereka sudah hebat-hebat semuanya. Tetapi pemberdayaan inilah yang dilakukan gereja saat ini secara konkret. Maka setiap rapat yang saya tanya pertama-tama kalau masuk, saya tanya, ini UMKM dari mana? Kalau saya sudah kenal orangnya, oh berarti dari sini. Ini adalah dalam rangka apa? Peran gereja dalam rangka ini, ajaran sosial gereja. Maka kalau terjadi perubahan-perubahan yang ada di paroki Pamulang, Bapak Ibu tidak usah kaget. Jadi ini adalah dalam rangka ajaran sosial gereja yang harus dilaksanakan di tengah-tengah umat. Kedua, pertentangan dan perselisihan antara pewarta Injil memperlemah daya penginjilan. Nah, orang Kristen sejati tidak boleh mengabaikan ajaran sosial gereja. Ini. Sebaliknya mereka menerjemahkan ajaran itu dalam bentuk tindakan, partisipasi dan keterlibatan. Maka keterlibatan kita di Megantara itu ada unsur sosialnya, karena ada Rabu Berkat di sana. Kita menampung umat yang berkebutuhan khusus. Ada 3 orang yang kami pekerjakan di sana. Yang tadinya tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, lalu kami latih terus-menerus, akhirnya bisa menjadi pekerja yang baik. Lalu juga sekarang 2 orang itu bisa beli motor. Yang tadinya itu berangkat diantar ibunya, sekarang sudah mandiri, berangkat sendiri, pulang sendiri. Malah yang karena situasi yang satu itu kan kami ambil dari Susteran Alma. Awalnya juga tidak bisa apa-apa, nyapu 1 meter, sudah selesai Romo. 1 meter.
Belum nyapu lagi 1 meter sudah selesai. Enggak, terus nyapu, terus akhirnya bisa bertanggung jawab, bahkan sekarang ini malah menjadi lebih normal daripada yang normal. Jadi ini adalah keterlibatan gereja. Mereka tidak akan bisa diterima di mana-mana. Dan paroki kita itu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dengan dibuka Megantara dan paroki ini, itu ada 17 karyawan di Megantara. Ada yang karitatif, ada yang statusnya karyawan. Mereka bekerja. Kalau kita mau berbicara tentang martabat manusia, sebelumnya gereja itu berbicara tentang martabat manusia. Mereka dengan punya pekerjaan, martabat mereka akhirnya apa? Terangkat. Mereka punya pekerjaan. Ini peran gereja yang sudah kita lakukan bersama di paroki kita. Ekonomi. Dan juga Bapak Ibu, dalam rangka pemberdayaan, mungkin Bapak Ibu kalau makan di Megantara mungkin ada yang kadang enak, kadang tidak. Es tehnya kadang manis, kadang mungkin tawar. Memang kami tidak merekrut karyawan profesional, tidak ada yang kami rekrut. Jadi mereka adalah anak-anak yang tidak tahu sama sekali tentang masak dan lain sebagainya. Mereka itu kami rekrut, kami bina, kami latih supaya mereka menjadi orang yang akhirnya punya keterampilan. Jadi mereka basicnya sama sekali dasar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau makan tidak enak itu dalam rangka pembinaan. Lalu ekonomi sekular. Mengapa kami minta supaya orang tidak boleh membawa makanan dari luar? Karena ada nilai yang kami perjuangkan. Kalau umat membawa makanan dari luar, berarti ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya itu tidak berjalan. Lalu mereka bertanya, Romo kok sekarang tidak lagi pesan bakso? Romo kok sekarang tidak lagi pesan ayam? Lah kalau umatnya bawa sendiri mereka nggak laku, masyarakat di sekitar ini. Jadi dengan banyaknya kegiatan di Megantara itu umat masyarakat di sekitar itu yang akan mendapat dampak yang positif. Sekali lagi ini semua adalah dalam rangka pergerakan ekonomi. Maka ada ekonomi di sana, ada politik juga di sana. Dalam arti politik yang sesungguhnya. Bapak Usut mengatakan bahwa politik yang sesungguhnya itu terjadi di Megantara waktu kunjungan yang kedua. Karena apa? Politik bukan berarti rebutan kekuasaan, tetapi pembagian kesejahteraan, ada pemberdayaan, ada penerimaan, dan lain sebagainya. Dan konsep Megantara itu saya menggunakan konsepnya Romangun, gereja yang terbuka. Maka tidak ada bangunan yang tertutup di sana, kecuali kantor, dapur, dan mes. Karena kantor kalau tidak tertutup, komputernya nanti colong-bolong. Dapur tidak ditutup, nanti pas masak gereh ketahuan. Jadi semua ruangan itu disetting sedemikian rupa terbuka supaya apa? Supaya semua orang itu bisa masuk. Semua orang itu tidak ada kecurigaan. Semua orang itu bisa berkumpul, semua lintas agama di sana. Jadi sekarang itu semua lintas agama. Maka tadi Pak Sony tidak perlu kita mengurus izin gereja baru. Wong misa di sana aja sekarang itu sudah tidak menjadi masalah. Jadi misa di sana, mau kegiatan padang dan sebagainya, semua bisa di sana. Tidak ada gangguan sedikit pun. Lalu yang paling depan itu sekarang itu ada musola di sana. Jadi kami membangun musola. Begitu masuk sudah ada tanda panah musola, tempat wudhu. Ini apa? Strategi marketing. Lalu untuk lebih meyakinkan apa? Kami mengurus sertifikasi halal. Karena memang supaya kita tidak hanya berkutat soal umat Katolik, tetapi memang perubahan sosial di masyarakat itu bisa berubah kalau kita bisa berjumpa. Dan caranya berjumpa secara tidak memaksa mereka apa? Mereka pasti hadir. Lalu diajak ngobrol, ketemu, tukaran handphone, menjadi saudara. Aman semuanya. Maka ini ada unsur sosialnya, ada unsur budayanya. Kalau budaya di sana setiap hari Minggu itu ada latihan anak-anak nari di masyarakat sekitar. Dan juga dalam rangka gereja untuk memberi kebebasan yang sejati, ada kejar paket A, B, dan C di sana, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Tangsel. Itu karya-karya gereja yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah melakukan banyak hal dari pengembangan gereja dalam perjalanan tadi sampai sekarang ini. Nah, menjadi saksi kebebasan sejati.
di antara mereka, memberi kesaksian yang meyakinkan bahwa kebebasan itu benar-benar dilaksanakan. Soal kambing itu juga soal politik. Ketika Idul Adha, saya mengatakan pada gereja, beli di mana? Oh, saya beli di sekitar gereja. Saya mengatakan hati-hati, kambing-kambing di sekitar gereja itu adalah pengepul bos-bos besar dari daerah yang dia punya ribuan kambing dan dikepul di situ. Jadi orang-orang di situ tuh hanya orang-orang menjaga itu sebenarnya, bukan petani asli yang ada di sekitar. Saya mengatakan ini adalah bos besar. Mengapa harga kambing di daerah di desa tetap tidak laku? Karena apa? Karena kalah persaingan. Mereka tidak bisa masuk pasar. Maka gereja mengambil tindakan apa? Kalau begitu kami ngambil kambing dari daerah-daerah kemarin itu. Ada 62 ekor kami datangkan dari daerah. Dari petani-petani yang mengalami kesulitan untuk menjual. Lalu saat pertemuan para romo, saya ngomong Romo Vijen, Romo tolong suruh beli kambing ke Megantara. Jadi mereka lakukan menentang. Yang belum beli kambing, ambil tempatnya Romo Petrus. Semua. Maka kemarin itu 11 paroki ambil di tempat kita. Ini soal politik. Jadi kita itu harus sampai, gereja itu harus sampai melihat situasi di sana. Nampaknya semuanya baik saja. Karena ini adalah bos-bos besar yang mematikan orang-orang kecil. Tidak ada lahan lagi di sana. Jadi mereka tidak mengalami kesulitan. Maka gereja apa? Gereja harus membebaskan. Gereja harus membuat hal-hal yang seperti itu. Gereja hendaknya membantu terciptanya alat komunikasi, pertemuan, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini secara singkat yang kami sampaikan bahwa supaya kita memiliki frekuensi yang sama, maka salah satu bentuk dukungan kita apa? Informasikan kepada Bapak Ibu yang ada di luar paroki sana. Karena kalau kegiatan itu hanya umat kita, uang muter di situ. Megantara itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk membendung uang supaya tidak keluar. Coba selama ini kegiatan-kegiatan umat kemana? Ke puncak dan lain sebagainya. Berapa juta? Sekarang dengan pembinaan kita punya tempat di sana. Keluar dari kas kiri, masuk ke kas kanan lagi. Balik lagi ke gereja. Itu sebenarnya sistem ekonomi. Jadi uang umat ini akhirnya tidak kemana-mana, tetapi hanya muter. Itu yang kami lakukan di paroki ini. Jadi dengan berkegiatan di Megantara sebenarnya kita hanya membentuk umat supaya uang itu tetap di paroki kita, tidak kemana-mana. Nah ada kegiatan dari paroki-paroki lain, nah itu berkat bagi kita. Berarti ada penambahan dari tempat lain masuk ke paroki kita. Dengan adanya misa, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ini dalam sejarah perjalanan kita bersyukur sampai saat ini. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sekarang kita berbangga. Paroki kita selalu mendapat apresiasi. Paroki kita sumber daya manusianya lengkap. Dan kita juga bisa memberikan inspirasi bagi paroki lain. Maka saya akan melihatkan video Bapak Uskup untuk Kompas yang diliput oleh Kompas. Ini terbaru. Ini langsung aja karena ini videonya panjang, jadi kami ambil yang berkaitan dengan bagaimana Bapak Uskup itu memberikan apresiasi. Seksi lingkungan hidup. Kreativitas mereka terbatas. Jadi biasanya yang saya lihat itu pengumpulan sampah jelantah, bekerjasama dengan yang lain-lain yang akan diambil, dan mereka yang setor itu dapat dana, sejumlah dana karena sudah setor minyak jelantah itu. Kalau mau lihat salah satu yang integral ya, nanti kalau ada kesempatan silahkan pergi ke Paroki Pamulang. Itu ada yang namanya Megantara. Simbolnya itu apa Mas? Petruk kantong bolong. Jadi ada patung Petruk di sana. Petruk tahu ya? Nah, Petruk wayang itu punya sakunya bolong. Itu simbolik bahwa kita tidak boleh menyimpan, menumpuk apa yang kita punya, mestinya bolong, dibagikan. Kerjasamanya misalnya di sana itu integral. Menurut saya bukan hanya soal sampah ya. Dan mereka melihat di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan makan siang misalnya. Setiap hari Rabu, tidak menyelesaikan masalah tentu saja ya, tapi sebagai suara hati. Setiap hari Rabu mereka
siang sekitar 200 bungkus, selalu habis. Siapapun boleh, datang boleh. Mereka punya air, sumber air yang sangat bagus, artinya sehat. Beli air kan mahal, lama-kelamaan. Mereka kerjasama dengan CSR suatu perusahaan, saya lupa namanya apa. Jadi air dari sumur itu diolah di situ. Siapapun boleh datang membawa galon maksimal 2. Ambil, sudah bahkan disediakan alat untuk membersihkan galon itu ya. Setiap orang datang boleh mengambil 2 galon, dibawa pulang tidak bayar. Ya akhirnya air tanah ya, jadi tidak modal apa-apa kecuali modal kemauan baik. Never, and I mean never ask. Iklan. Di situ juga ada anak-anak yang mau latihan tari. Waktu saya datang ke sana dipresentasikan itu anak-anak itu dari kampung sekitar. Jadi merukunkan masyarakat lewat seni tari. Di situ disediakan juga tempat untuk berkumpul untuk masyarakat, bagi masyarakat. Jadi macam-macam kegiatannya itu sekaligus dipakai untuk studi. Bahkan tentara-tentara juga ada yang melihat di situ caranya membuat suatu sistem ekosistem supaya sungguh-sungguh bukan hanya sampah yang diolah, tetapi sungguh-sungguh yang tadi disebut oleh Paus Fransiskus dalam skala yang sangat kecil itu ekologi integral. Paroki-paroki hampir semua mempunyai gerakan itu, koordinasinya oleh yang disebut Komisi Keadilan dan Perdamaian yang membentuk seksi lingkungan hidup. Konkret sekali gerakannya. Lalu kalau pergi ke gereja-gereja seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Nah, oke baik Bapak Ibu, untuk video lengkapnya nanti bisa dilihat sendiri. Dan Kompas itu bekerja sama dengan keuskupan, ya, bahkan keuskupan juga membuat surat resmi ke setiap paroki untuk turut serta mendukung Laudato Si ini. Jadi Kompas menerbitkan edisi khusus nanti yang akan terbit pada hari Selasa, tanggal 21 Juli. Ini berbicara tentang kegiatan ekologi dan juga dalam rangka pengembangan karya yang lain. Itu dengan tema merawat harapan di bumi yang luka. Ini edisi khusus. Di dalamnya juga ada Bapak Uskup. Kembali Bapak Uskup juga menyinggung paroki kita di sini. Lalu juga ada edisi khusus di belakang berkaitan dengan kegiatan di paroki kita yang dikupas oleh Kompas dengan judul apa tadi? Nah, ini ada Megantara Edupak melawan logika dunia. Ini adalah karya paroki kita. Sumber air hidup. 2 halaman paroki kita, pertama dari sini, yang kedua itu yang berani mengolah, berani menolak. Ada 2 halaman di edisi khusus di tanggal ini. Maka kami berharap bahwa Bapak Ibu untuk ikut ambil bagian baik secara pribadi maupun lingkungan. Kita di drop 104X karena dengan harapan kalau satu lingkungan berarti kan 76, 12 wilayah. Tapi sudah habis sekitar 40 karena kemarin diambil oleh CAP dan juga kelompok-kelompok yang lain. Jadi presentasi penjualan ini nanti akan diperuntukkan untuk kegiatan kursus evangelisasi pribadi. Untuk CAP, hasil penjualan presentasi dari Kompas ini. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sejarah perjalanan panjang paroki kita sampai akhirnya kita mendaratkan semua ajaran sosial gereja ada di paroki kita. Kompas, Majalah Hidup, KWI, semua melihat ke paroki Pamulang. Maka kita yang dilihat ini, kita harus terus maju.
kita harus terus berjuang. Kita harus selalu menciptakan yang baik. Jangan sampai perjalanan yang tidak mudah tadi pada akhirnya hanya dihabiskan dengan narasi-narasi yang tidak baik, dengan narasi-narasi yang meruntuhkan harapan kita, dengan narasi-narasi yang tidak membawa kemajuan kita. Maka mari kita melawan logika dunia. Dengan cara yang kita lakukan adalah ajaran sosial gereja. Jadi paroki kita mendaratkan ajaran sosial gereja. Bukan karena ini itu bukan. Tetapi semuanya ini dalam rangka mendaratkan ajaran sosial gereja. Maka terima kasih pada seluruh umat, ketua lingkungan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu mendukung seluruh kegiatan paroki kita, dan kami bersyukur bahwa semua umat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Kalau ada saran kritik, jangan dibicarakan ke orang lain, tetapi sampaikan ke kami. Kalau kami tidak mendengar, maka kami tidak akan bisa mengubah. Seringkali kami justru mendengar dari orang-orang, tetapi kami tidak mengubah, karena ini sumbernya dari mana? Maksudnya kalau ada masukan yang baik, kita paroki sedang berbenah. Terus kita akan mengembangkan menjadi paroki Pamulang yang mandiri, menjadi paroki Pamulang yang kuat, menjadi paroki Pamulang yang hebat. Kita hebat, kita kuat, karena berangkat dari perjalanan yang tidak mudah. Segala sesuatu yang berangkat dari sesuatu perjuangan yang berdarah-darah itu akan membawa hasil yang melimpah. Maka sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan yang baik pada malam hari ini, dan nanti di kesempatan berikutnya karena kami sudah rembukan dengan DPH, kami berharap ketua lingkungan, ketua wilayah itu harus sering-sering ngopi supaya visi misi paroki itu nanti bisa disampaikan ke tengah umat. Seringkali kita miskomunikasi karena kita jarang ngopi, kita jarang ngobrol, sehingga persepsi pribadi yang kita bangun. Maka pada kesempatan malam hari ini saya kira juga menjadi berkat bagi kita semua. Awal yang baik. Pak Danang nanti siapkan dana untuk ngopi-ngopi berikutnya. Udut dan jaga. Nanti kedepannya saya akan menceritakan sebenarnya bisnis itu dalam perspektif kitab suci boleh enggak sih? Jadi paroki kita sekarang ini bergerak socio entrepreneurship, bergerak dalam bidang bisnis tetapi menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang kita perjuangkan sampai sekarang ini. Dari nanti pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan socio entrepreneurship menurut kitab suci, supaya nanti kita semakin tidak takut untuk tidak tabu terhadap perkembangan bisnis dan sebagainya, karena kita berbisnis tapi menjawab kebutuhan sosial. Dan juga supaya kita tidak takut untuk lebih masuk ke dalam politik yang sehat, politik yang baik. Kita jangan tabu terhadap politik. Kita harus melek politik, kita harus tahu politik. Supaya apa? Supaya negara ini berubah, karena kita tahu hukum, kita tahu politik yang sesungguhnya. Seringkali politik tidak diajarkan ke tengah-tengah umat karena kita merasa tabu, merasa itu bukan kepentingan kita. Enggak, daya ubah itu berangkat dari mana? Dari kita, masyarakat. Maka saya harap kita sebagai umat Katolik menjadi umat Katolik yang cerdas, menjadi umat Katolik yang hebat, dan terus bersemangat. Kita bisa karena kita bersatu. Terima kasih.